Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri 2 Kertosogo, Ibu Jamilah MPDI, yang terhormat Ibu Dewi Lestari selaku PP CPD Angkatan 9, dan yang kami hormati Ibu Nini selaku CPD Angkatan 9, dan juga rekan-rekan dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Kertosogo. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan dapat hadir dalam acara aksi nyata modul 1.4. Salawat serta salam tidak lupa tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya untuk membacakan susunan kegiatan pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan kepala sekolah, keempat sambutan PP, kelima CGP berbagi, keenam sesi tanya jawab, dan penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas silakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara berikutnya adalah sambutan kepala sekolah. Kepada yang terhormat Ibu Jamilah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD 2 Kertosogo, yang terhormat Ibu Dewi
rapat ya dia sebetulnya undangannya jam 10 tadi, dan sebelumnya ini ada informasi ya Bu ya, besok tanggal 23 hari Rabu itu saya akan dipindah tugaskan, yaitu mutasi ke SD 2 Patian. Nah pada hari Rabu itu saya melaksanakan setting jam di SDN 7 Kampung Dalam. Oleh karena itu saya mohon doanya kepada Bapak Ibu semua, semoga pelaksanaannya nanti bisa berjalan dengan lancar. Berikutnya ini ada informasi tentang Senam Merdeka yang sudah saya share tadi ya Bu. Mohon itu nanti disampaikan kepada anak-anak. Terus kemudian itu ada nomor ya, kontak personnya yang ini Bu. Ini tadi tidak ada Pak Sugeng itu japri saya sendiri, mungkin karena ini kan tempatnya dekat SD kita ya Bu ya. Dan ini besok itu untuk satu kabupaten. Ya, demikian informasi dari saya, dan saya mohon maaf kalau saya nanti tidak bisa menunggu untuk pertemuan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Jumlah. Selanjutnya sambutan PP kepada yang terhormat Ibu Dewi Lestari disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 2 Kedung Sukong, yang kami hormati Ibu-ibu guru SDN Negeri 2 Kedung Sukong, yang saya banggakan calon guru penggerak Ibu Diah Widiawati. Terima kasih sekali lagi pada Ibu Kepala Sekolah yang menyambut saya dengan ramah tamah untuk kesekian kalinya. Di hari ini merupakan bagian dari kegiatan yang harus wajib dijalankan oleh Ibu Diah Widiawati sebagai seorang calon guru penggerak. Nah, pada akhir modul 1 itu monggo Ibu. Pada akhir modul 1 di bagian 1.4 ini Ibu Dianti wajib membagikan aksi nyatanya Ibu. Jadi nanti di kegiatan ini bersifat diskusi terkait dengan aksi nyata dari Bu Dianti dengan tema yaitu budaya positif. Nanti mohon bantuan panjenengan untuk dapat aktif selama kurang lebih 1 jam. Nanti kita berdiskusi ya, ibu-ibu, karena di sini bapaknya tidak ada. Semuanya ibu-ibu. Ya, semangat ya. Terima kasih. Nah, untuk aksi nyata 1.4 ini nanti akan dipaparkan secara langsung oleh Bu Diah Widi. Nanti akan didampingi oleh rekannya yaitu Ibu Bibit untuk memimpin diskusi. Kemudian saya di sini sebagai PP itu akan mendampingi kegiatan ini, ya. Kegiatan ini sampai berakhir. Kemudian nanti di bagian akhir atau penutup jangan lupa untuk memberikan refleksi, Bapak Ibu. Kemudian sebelum kita mulai untuk diskusi kita terkait dengan aksi nyata modul 1.4, kalau bahasa kerennya itu diseminasi Bu. Jadi ini adalah penyebaran secara luas oleh Bu Diah Widi sebagai CGP terkait dengan aksi nyata yang sudah dijalankan.
dan segala sesuatunya terkait dengan aksi nyata yang sudah dijalankan. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Untuk mengikat waktu, saya serahkan kembali ke Ibu Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Selanjutnya adalah CGP berbagi. Ini acara yang kita tunggu-tunggu. Untuk itu langsung saja untuk selanjutnya saya serahkan sebelumnya ke Bu Dewi. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Jamila selaku Kepala SD Negeri 2 Gedung Soko, yang terhormat Ibu Dewi Lestari selaku pengajar praktek saya mengikuti CGP angkatan 9 ini, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf tenaga kependidikan SD Negeri 2 Gedung Soko. Dalam kesempatan siang ini saya akan membagikan atau mendeskripsikan apa yang saya peroleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini kaitannya dengan modul 1.4 terkait budaya positif. Adapun latar belakangnya kegiatan ini yaitu sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik tersebut akan membentuk sebuah budaya positif. Adapun yang akan saya sampaikan terkait budaya positif, yang pertama yaitu terkait perubahan paradigma belajar. Sistem pendidikan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, mulai dari sistem pemerintahan Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi. Telah bermunculan berbagai macam problem dalam pendidikan, diantaranya masalah pemerataan, efisiensi, relevansi, dan mutu pendidikan. Perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru atau teacher center menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa atau learning center. Diharapkan mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Melalui proses pembelajaran dengan keterlibatan aktif siswa ini, berarti guru tidak mengambil hak anak untuk belajar dalam arti yang sesungguhnya. Dalam proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka siswa memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk membangun sendiri pengetahuannya, sehingga mereka akan memperoleh pemahaman yang mendalam atau deep learning, dan pada akhirnya dapat meningkatkan mutu kualitas siswa tersebut. Pergeseran paradigma pembelajaran dari teacher center ke student center learning sekiranya dapat mengubah kualitas pendidikan pada saat ini. Perubahan paradigma ini bukan lagi bagaimana guru mengajar dengan baik, tetapi bagaimana siswa dapat belajar dengan baik. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran
Pendidikan memegang peranan penting dalam menciptakan manusia-manusia berkualitas. Pendidikan memerlukan inovasi-inovasi yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan juga dipandang sebagai sarana untuk melahirkan insan-insan yang cerdas, kreatif, terampil, bertanggung jawab, produktif, dan berbudi pekerti luhur. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk melakukan inovasi dalam dunia pendidikan. Inovasi yang biasa dilakukan dengan memperhatikan 3 alasan penting, yaitu yang pertama efisiensi, kedua efektif, dan yang ketiga kenyamanan. Efisiensi maksudnya waktu yang tersedia bagi guru harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Efektif maksudnya pembelajaran yang diberikan harus menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi siswa atau masyarakat. Sedangkan kenyamanan berarti sumber belajar, media, alat bantu belajar, metode yang diperlukan sedemikian rupa sehingga memberikan gairah belajar mengajar bagi siswa dan guru. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah, guru, dan orang tua selalu berupaya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Untuk pada saat ini paradigma belajar berubah, yaitu menuju merdeka mengajar dan merdeka belajar. Harapannya dengan mewujudkan merdeka mengajar dan merdeka belajar, profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi dapat terwujud. Adapun dimensi yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga mandiri, yang keempat kreatif, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam bernalar kritis. Lalu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, di sini Bapak Ibu dapat kita perhatikan bahwasanya bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku kita terlebih dahulu. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda menurut Stephen F. Covey dalam Principle Centered Leadership tahun 1991. Nah, di sini Bapak Ibu merupakan skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas, yang mana dalam stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Dalam stimulus respon tentang dunia, di situ ada realitas atau kebutuhan kita sama. Namun pada kenyataannya menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Berikutnya yang kedua, banyak orang yang melihat bahwa hal itu sama. Pada kenyataannya teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita dalam stimulus responnya. Namun kenyataannya pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, dalam stimulus respon, ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dalam stimulus respon dijelaskan orang lain bisa mengontrol saya. Namun pada kenyataannya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Next. Nah, sekarang saat ini Anda bayangkan memandang cermin, memandang diri Anda sebagai seorang pendidik dan mencoba menjawab pertanyaan berikut. Apakah Bapak Ibu meyakini bahwa tepat untuk meminta murid menyesuaikan diri dengan keinginan Anda, dan bahwa
cara lain? Tentu saja jawabannya tidak ya Bapak Ibu. Tapi cara yang dapat kita lakukan dengan penanaman disiplin. Next. Nah, di sini bagaimana cara kita sebagai guru itu membuat murid disiplin? Yang kedua, siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Dan pertanyaan yang ketiga, apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid, atau kepala sekolah, atau orang tua murid, atau murid itu sendiri? Mengapa demikian? Kita pelajari terkait disiplin positif. Apa itu disiplin? Disiplin kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Di sini belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin diri itu berasal dari motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi eksplisit. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang menguji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Semua kembali pada pribadi masing-masing. Adapun materi yang ketiga yaitu terkait motivasi perilaku manusia. Menurut dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Yaitu dengan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas bisa dilakukan dengan 6 cara, yaitu yang pertama, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang ketiga, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, keenam, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Berikut adalah contoh keyakinan kelas, yang mana setiap anggota kelas itu perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melaksanakan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan setiap anggota kelas perlu merasa nyaman dan aman. Berikutnya contoh keyakinan kelas
di sini hormat merupakan nilai kebajikan. Lalu dari nilai kebajikan itu bisa dirumuskan menjadi keyakinan kelas. Contohnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nilai universal yang kedua di sini contohnya yaitu bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nilai kebajikan yang ketiga contohnya di sini ada diterima dan dimiliki. Adapun keyakinan kelasnya yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Contoh keyakinan kelas berikutnya yaitu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Menurut Alfikon dalam Paris by Rivers tahun 1993, wawancara ASCD Annual Conference pada Maret tahun 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa alasan mengapa penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang. Di sini adanya penghargaan yang memiliki pengaruh. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Berikutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Dan ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu tidak efektif. Kenapa demikian? Yaitu alasannya yang pertama, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Berikutnya yang kedua, jika Anda mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Alasan yang ketiga, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Dan alasan yang keempat yaitu contohnya orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diam meluruskan badan, bila diberikan penghargaan tidak akan berhasil. Berikutnya, penghargaan itu ternyata merusak hubungan. Kenapa demikian? Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Diskriminasi Bapak Ibu. Berikutnya, alasan yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Alasan yang ketiga, penghargaan
dan persaingan tersebut menciptakan kecemasan antara siswa satu dengan siswa yang lain. Alasan yang keempat, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nomor 4 yaitu penghargaan itu ternyata mengulangi ketepatan. Ini ada 2 riset. Riset yang pertama, dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka menjawab benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya yaitu anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut. Setiap kali muncul, beberapa anak diberikan permen. Setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Apakah hasilnya Bapak Ibu? Hasilnya yaitu anak-anak yang mendapatkan permen, jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Berikutnya yang kelima, ternyata penghargaan itu menghukum. Kenapa demikian? Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya, dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum karena merasa kalah dengan anak yang mendapatkan ranking 1. Alasan yang kedua, penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Alasan yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak dapat mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang penerapan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Penerapan terhadap suatu pelanggaran bisa dalam bentuk hukuman, sanksi, atau berupa restitusi. Next. Nah, di sini Bapak Ibu ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau sanksi, sesuatu harus terjadi. Sedangkan dalam restitusi, sesuatu yang menyakitkan itu merupakan pilihan. Contoh yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang menurut sanksi atau konsekuensi, artinya tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek dalam restitusi, yaitu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Dalam hal korban mendapatkan keadilan menurut sanksi atau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Namun dalam restitusi, korban mendapatkan ganti. Dalam hal murid akan tersakiti, untuk sanksi yaitu murid dapat dibuat menjadi tidak nyaman, namun dalam restitusi murid mendapatkan penguatan. Nah, di sini 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan cinta dan kasih sayang.
kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Seks sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup, dan komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi akan perasaan aman. Kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan ini meninggalkan pengaruh. Penguasa berikutnya yang keempat yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kebutuhan yang terakhir yaitu kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan, hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba atau primata dan lain-lain itu bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Nah, Bapak Ibu, di sini kaitannya dengan dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal atau apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya, sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Adapun 5 posisi kontrol itu, yang pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah,
yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, dalam 5 posisi kontrol yang pertama yaitu sebagai penghukum, ini ditunjukkan dengan ciri-ciri nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Misalnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Akibatnya apa, Bapak Ibu? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Adapun posisi kontrol yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Ciri-cirinya yaitu nada suara memelas atau halus atau sedih, bahasa tubuh merapat kepada anak, dan lesu. Contohnya di sini, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti ini? Akibatnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Kenapa demikian? Karena empati yang tertanam di dalam murid menahan perasaan murid tersebut. Tidak seperti murid dalam posisi guru sebagai penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri maupun orang lain. Posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Ciri-cirinya nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, dan senyum jenaka. Contohnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji ke ibu. Kenapa terlambat lagi? Sambil senyum atau tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti ibu guru bantu kamu ini, sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Dampaknya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman yaitu Adi hanya akan berbuat sesuatu bila ayat menyuruhnya adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Ciri-cirinya nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Contoh, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adi menjawab, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Adi menjawab, paham Pak. Saya harus tinggal kelas di jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Guru menjawab, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid kita jika diperlakukan seperti ini? Dampaknya, murid memahami sanksi yang harus dijalankan atau dilakukan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru
tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memonitor atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Nah, yang kelima, posisi kontrol yaitu manajer. Ciri-cirinya nada suara halus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Contohnya, guru mengatakan, "Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah kita dimulai?" Adi menjawab, "Tahu Pak, jam 7." Guru berkata, "Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?" Adi menjawab, "Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal." Guru berkata, "Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah?" Adi menjawab, "Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu." Guru berkata, "Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri." Lalu, bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini Bapak Ibu? Nah, pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tanpa sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersedar gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus adalah pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa sanksinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi berdasarkan 5 posisi kontrol tadi, guru hendaknya minimal itu berada pada posisi pemantau dan akan lebih baik lagi bila berada pada posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid. Berikutnya yang ketiga yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini dijelaskan apa itu restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. 3 tahapan segitiga restitusi berdasarkan prinsip teori kontrol. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, di mana kita di sini semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan sebagai teori kontrolnya. Lalu yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yang mana semua perilaku memiliki alasan kenapa anak berperilaku seperti itu. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, yang mana kita semua memiliki motivasi internal dengan adanya keyakinan tersebut. Bapak Ibu, di sini adalah bentuk dari segitiga restitusi. Jadi dimulai dari bawah, menstabilkan identitas, yang mana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan
Bapak Ibu, berdasarkan materi modul 1.4 terkait tentang budaya positif, adapun koneksi antar materinya yaitu next book. Kaitannya dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Hubungan antara nilai dan peran guru penggerak dengan budaya positif yaitu dengan menerapkan nilai dan peran guru penggerak, maka budaya positif dapat terwujud. Kaitan antara visi guru penggerak dan budaya positif yaitu dengan adanya budaya positif, visi guru penggerak terwujud sehingga diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan melalui tahapan belajar yang sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila. Nah, berdasarkan dari 4 materi yang sudah saya pelajari pada modul 1 di sini, sebagai seorang guru penggerak harus memiliki nilai guru penggerak dan mencerminkan peran guru penggerak dalam menyusun dan melaksanakan visi dengan paradigma IA, inquiry apresiatif, untuk mewujudkan budaya positif baik di kelas maupun sekolah, sehingga filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila dapat terwujud. Setelah mempelajari modul 1 pada pendidikan guru penggerak, saya melakukan refleksi diri. Di antaranya, saya sudah memahami konsep-konsep inti pada modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus dipahami dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Berikutnya, hal menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya yang pertama, dapat merusak hubungan, yang kedua, mengurangi ketepatan, yang ketiga, menurunkan kualitas, yang keempat, mematikan kreativitas, dan yang kelima, bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum atau pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan segitiga restitusi. Selain itu, Bapak Ibu, saya menangani siswa yang bermain saat guru menyampaikan dan menjelaskan materi pembelajaran. Di sini saya sudah pernah menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Perasaan saya selama mempelajari modul 1 ini yaitu sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah kita. Lalu, hal baik yang sudah saya lakukan menurut saya adalah mulai munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal ini terwujud dengan adanya kesepakatan kelas 3 yang sudah kami putuskan, sudah kami tentukan secara bersama-sama dengan anak kelas 3. Lalu hal yang harus saya perbaiki yaitu posisi guru sebagai manajer, Bapak Ibu. Lanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya tadi sudah saya katakan sebelumnya yaitu sebagai penghukum dan pemantau. Namun perasaan saya saat itu saya selalu diri
diliputi rasa bersalah. Kenapa demikian? Karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah siswa. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, melainkan juga di rumah agar menjadi kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau lingkungan manapun dia berada. Nah, sekarang sebagai refleksi adanya materi yang telah saya sampaikan, kira-kira menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Kira-kira benar atau salah Bapak Ibu? Salah. Mari kita lihat jawabannya. Nah, benar sekali Bapak Ibu, bahwa keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, itu salah. Kenapa salah? Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas, karena keyakinan kelas muncul dari peraturan kelas. Lanjutnya, soal yang kedua sebagai refleksi kita pada hari ini, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul apa salah Bapak Ibu? Betul, coba kita lihat. Benar sekali. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan dan universal karena kita hidup berorganisasi dan bermasyarakat harus menaati norma-norma yang berlaku di masyarakat dan yang disepakati masyarakat secara turun-menurun. Berikutnya, apa ada 5 kebutuhan dasar manusia? Sebutkan. Kira-kira jawabannya apa yang nomor 1? Kesenangan. Benar sekali Bapak Ibu. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, penguasaan. Dan yang kelima, apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Coba kita lihat. Benar sekali, nomor 1 kesenangan, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat penguasaan, dan yang kelima bertahan hidup. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian materi yang bisa saya bagikan. Setelah ini akan kita saksikan bersama demonstrasi kontekstual kaitannya dengan penerapan segitiga restitusi dalam menangani siswa yang kamu tahu tidak kenapa ibu memanggil Danis ke sini? Oh, enggak tahu. Nah, tadi waktu pembelajaran Bu Windy mengamati Danis. Danis tadi teman-teman lagi mengerjakan tugas. Tadi yang Danis lakukan apa, Nak? Berdandan. Alasannya Danis melakukan itu apa, Nak? Bermain. Lalu kira-kira yang kamu lakukan itu perbuatan yang benar atau salah? Salah. Bu Windy yakin bahwasannya setiap orang itu pernah melakukan kesalahan dan itu adalah hal yang manusiawi. Di sini Bu Windy tidak menghakimi Danis. Di sini Bu Windy hanya mau membantu Danis untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, Nak. Jadi apa yang harus Danis lakukan agar kesalahan itu tidak terjadi lagi? Ikut belajar bersama teman, pinter. Nah, Nak, kira-kira kalau saat teman yang lain mengerjakan, kamu bermain, itu merugikan kamu atau tidak, Nak?
merugikan. Kira-kira kerugian apa yang kamu peroleh, Nak? Pinter, tidak bisa memperhatikan sehingga tidak bisa mengerjakan tugas. Pinter. Nah, kamu ingat enggak salah satu kesepakatan kelas kita? Apa? Pinter, kita tidak boleh bermain saat pembelajaran. Kita harus fokus saat pembelajaran. Nah, kira-kira apa yang dapat Danis lakukan untuk tidak melakukan kesalahannya itu lagi? Tidak bermain saat belajar. Good job, benar sekali, Nak. Lalu mulai kapan kamu akan merubah sikap agar lebih baik lagi? Nanti, pintar sekali. Bu Windy harapkan kamu dapat mempertahankan, memperhatikan pembelajaran baik bersama Bu Windy maupun guru mapel yang lain. Anak hebat tos dulu, Nak. Selamat pagi, Vikram. Selamat pagi. Vikram tahu enggak kenapa Vikram sama Bu Windy diajak ke sini? Tidak. Tadi waktu pembelajaran jam 1 ke 2 tadi pagi, Bu Windy mengamati Vikram. Tadi Vikram berjalan-jalan saat Bu Windy menyampaikan materi pembelajaran. Benar atau salah, Nak? Benar. Pada saat Bu Windy menyampaikan materi, kamu jalan-jalan. Kira-kira alasannya apa, Nak, kamu melakukan itu? Pinjam pensil. Lalu kalau pinjam pensil, kenapa tadi Vikram tidak dengan cepat kembali ke mejanya? Kenapa kamu di sana ngajak ngobrol teman kamu? Kira-kira yang dilakukan Vikram itu tadi salah atau benar, Nak? Salah, benar sekali. Yang kamu lakukan tadi saat pembelajaran adalah perbuatan yang salah. Tapi Bu Windy yakin bahwasanya setiap manusia pernah melakukan kesalahan, dan itu adalah hal yang manusiawi. Nah, kamu ingat enggak kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat bersama-sama? Kita memberi stempel jempol pada kesepakatan kelas kita berdasarkan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Kesepakatan apa yang telah kamu langgar? Menghormati orang lain. Kenapa kamu melanggar kesepakatan itu? Kamu berjalan-jalan saat apa? Bu Windy menjelaskan materi. Apa yang harus kamu lakukan agar kesalahan yang terjadi tidak akan terulang lagi? Belajar dengan sungguh-sungguh. Hebat. Lalu mulai kapan kamu akan merubah sikapmu agar lebih baik lagi? Besok. Hebat sekali. Bu Windy harapkan kamu dapat mempertahankan sikap baik kamu baik saat pembelajaran dengan Bu Windy ataupun dengan guru yang lain, guru mapel yang lain. Anak hebat terus dulu, Nak. Nah, Bapak Ibu, demikian demonstrasi kontekstual yang pernah saya laksanakan di kelas. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga akan membagikan aksi nyata saya terkait modul 1.4 disiplin positif, yaitu kaitannya dengan kesepakatan kelas. Beberapa hari yang lalu saya sudah membuat bersama anak-anak kelas 3 terkait kesepakatan kelas yang sudah kami susun secara bersama-sama dan telah disepakati bersama dengan anak didik saya. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Selamat pagi, anak-anak. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas yang nantinya akan kita yakini bersama menjadi keyakinan kelas. Sudahkah kalian pernah mendengar apa itu keyakinan kelas? Belum. Ya, keyakinan kelas itu diperoleh awal mulanya dari peraturan di dalam kelas. Dari peraturan nanti diubah menjadi kalimat positif yang nantinya akan kita sepakati seluruh warga kelas 3 untuk dijadikan keyakinan
saat pembelajaran. Nah, di sini anak-anak ada kata dilarang. Dilarang bukanlah kalimat positif. Marilah kita ubah salah satu contoh ini menjadi kalimat positif yang mana nanti bisa kita gunakan untuk keyakinan kelas kita. Dari dilarang makan dan minum saat pembelajaran bisa kita ganti dengan kata makanlah dan minumlah saat jam istirahat. Pintar sekali. Ini merupakan salah satu contoh kalimat positif yang harus kita gunakan dalam membuat keyakinan kelas. Sekarang kalian semua akan mendapatkan satu kertas sticky note. Kalian tuliskan menurut kalian peraturan kelas apa yang akan kalian ubah menjadi kalimat positif untuk dijadikan keyakinan kelas kita. Satu anak Bu Windy beri satu ya. Yuk ditulis. Nanti akan ditempelkan di papan tulis. Ya. Ini sama Bu Windy di atas boleh? Oke. Keyakinan kelas 3. Anak-anak bagaimana, sudah selesai menulisnya di kertas sticky note? Kalau sudah, silahkan ditempelkan di papan tulis. Nah, anak-anak, alhamdulillah terkait peraturan keyakinan kelas yang ingin kalian wujudkan dalam suasana belajar kita sudah kalian tempelkan di papan tulis. Windy bacakan ya. Yang pertama ada jawaban. Dilarang membuang sampah sembarangan, menghargai antar sesama makhluk, saling menghormati, tidak boleh makan saat jam belajar, tidak boleh mengganggu teman belajar, saling tolong-menolong, saling menghormati dan menghargai, tidak boleh bermain bola di kelas atau saat pembelajaran, tidak boleh ganggu di kelas, saling menghormati, disiplin dan tepat waktu, lalu tidak boleh bermain bola di dalam kelas, berbicara yang sopan bagus, tidak boleh bermain bola lagi, tidak boleh membuang sampah sembarangan, disiplinlah diri kalian dan janganlah terlambat untuk pergi ke sekolah. Berikutnya ada
Buanglah sampah pada tempatnya. Lalu kaitannya tidak boleh bermain bola saat pembelajaran. Berarti kalimat positifnya apa dah yang ketiga? Apa nah kalimat positifnya? Bermain bola di luar kelas saat apa anak? Saat jam istirahat. Pintar sekali. Berikutnya disiplin dan tidak terlambat ke sekolah. Berarti apa? Datanglah ke sekolah tepat waktu. Pintar. Datanglah ke sekolah tepat waktu. Lalu yang kelima, ada teman kalian yang menuliskan saling tolong menolong. Berarti saling tolong menolong antar sesama. Pintar. Nah, berdasarkan apa yang sudah kalian semua tuliskan di papan tulis, sudah kita rangkum menjadi keyakinan kelas dengan kalimat yang positif. Sudah tidak ada lagi kata dilarang maupun janganlah, ya. Baiklah anak, marilah kita sepakati kesepakatan keyakinan kelas 3 ini dengan apa? Untuk sementara sebelum Windy edit di Canva, kita sepakati keyakinan kelas 3 ini dengan apa? Silakan kalian tuliskan nama kalian masing-masing sebagai wujud kesepakatan keyakinan kelas kita. Ya, semua secara bergilir. Ayo Pak, dituliskan di papan tulis, tidak apa-apa. Ya, terus yang lain gantian. Ini sebagai wujud bahwasannya kita menyepakati hasil dari keyakinan kelas kita dan sudah kalian tuliskan semua. Jadi bukan yang menentukan Bu Windy, tapi yang menentukan adalah kalian semua. Bu Windy di sini hanya mendampingi kalian untuk membentuk kalimat-kalimat positif yang bisa kita jadikan sebagai keyakinan kelas kita. Nah anak-anak, alhamdulillah keyakinan kelas kita sudah kita sepakati. Untuk kelanjutannya akan Bu Windy edit, nanti akan Bu Windy pasang di papan data kelas 3. Ya anak-anak, semoga apa yang menjadi keyakinan kelas kita bisa mendukung suasana kelas yang seperti kalian inginkan. Sekian untuk pembuatan keyakinan kelas 3. Semoga keyakinan kelas dapat disepakati oleh kita bersama sehingga kita bisa hidup rukun, belajar merasa nyaman, kalian sekolah merasa senang. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya limpahkan kembali ke moderator.
Ya, itu tadi adalah materi yang disampaikan dari Ibu Dewi terkait dengan budaya positif. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang penasaran sekali dengan budaya positif ini. Ada yang ingin ditanyakan atau kita sharing di sini Bapak Ibu? Mungkin dari Ibu Din. Mungkin ada permasalahan di kelas yang pernah ditemui Bu apa Bu? Berita saja. Berita ini guru baru yang masih muda, penuh semangat, dan ternyata di kelas itu biasanya tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya Bu ya. Kita itu pikirnya kadang anak itu nurut sama kita, ternyata enggak. Bagaimana Bu pengalamannya di kelas? Mungkin dari kelas 1 atau 2 atau selanjutnya. Monggo nanti bisa dijawab oleh guru penggerak dari sudut pandang guru penggerak. Terima kasih untuk waktunya. Menurut saya, permasalahan yang sering saya temui di kelas itu kebanyakan dari kelas rendah, khususnya kelas 1, 2, dan 3. Karena waktu saya sekolah dulu memang saya adalah generasi KTSP Bapak Ibu. Kemudian kuliah SMA itu baru K13. Kemudian saya mengajar dengan guru baru yang sangat baru bagi saya. Nah, yang saya alami waktu saya sekolah dulu, anak-anak dengan KTSP tentunya, itu mereka dengan Bapak Ibu guru itu tunduk gitu, patuh, dan jarang yang melawan saat berbelajar, itu sangat jarang sekali. Nah, yang saya temui di kurikulum merdeka ini, khususnya untuk anak-anak yang di kelas rendah, mereka itu semuanya rata-rata itu tipe anak kinestetik, jadi banyak bergerak dan aktif. Nah, karena saya sendiri adalah guru baru bagi mereka, mungkin mereka ingin cari perhatian saya atau bagaimana, saya tidak tahu ya Bu. Nah, untuk kelas 2 dan 3 saya itu masih bisa mengendalikan mereka. Tapi untuk kelas 1 sampai saat ini saya masih belum bisa menemukan metode yang tepat untuk bagaimana mereka itu mendengarkan saya di dalam kelas. Karena saya sendiri suara saya juga tidak bisa untuk lantang sampai ke belakang kelas itu saya tidak bisa Bapak Ibu. Jadi saya itu mungkin permasalahan sebagai guru penggerak Bu ini. Saya ingin meminta sarannya bagaimana khususnya mengatasi anak kelas 1 dan 2 dan 3 kelas rendah Bu. Khususnya bagi saya yang baru pertama kali terjun ke sekolah dasar mengajar. Terima kasih Bu. Baik itu Bu, mengatasi permasalahan di kelas di mana anak-anak itu banyak yang kinestetik. Bagaimana sudut pandang dari guru penggerak? Ya, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Kembali lagi, tadi ada 5 kebutuhan dasar yang mungkin saja ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar itu yang mengakibatkan siswa bisa menjadi pelaku pembuat masalah di kelas. Seperti itu ya Bu. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, mungkin karena semua siswa itu memiliki latar belakang dari keluarga yang berbeda. Bisa saja seperti yang Ibu sampaikan, permasalahannya timbul karena mereka mencari perhatian seperti itu. Jadi di sini kita sebagai pendidik harus tahu bagaimana menempatkan diri. Peran apa yang harus kita lakukan agar anak didik kita itu bisa melakukan sesuatu yang kaitannya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang kita sampaikan. Seperti itu Ibu. Tadi ada 5 posisi kontrol. Mungkin Bu Rita itu bisa mendekati anak yang bermasalah itu dengan minimalnya sebagai teman. Namun akan lebih baik bila kita sebagai manajer seperti itu. Seperti yang sudah disampaikan tadi, memang untuk anak kelas 1 khususnya itu merupakan masa peralihan atau transisi dari TK ke SD. Pasti ulah mereka memang belum sepenuhnya bisa diubah karena masih baru beberapa bulan Ibu untuk memasuki jenjang sekolah dasar. Namun kita sebagai guru harus pintar-pintar mengatur
bagaimana kita guru di kelas memiliki wewenang terhadap apa saja yang harus kita lakukan agar anak itu bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu Ibu pendapat saya. Mungkin dari Ibu Dewi selaku pengajar praktik bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Tadi panjang dan lebar. Kalau tadi sudah bagus sekali pemaparan mengenai berbagi ilmu di PGP-nya dari LMS, mulai dari awal implementasi KHD, kemudian ada posisi kontrol, kemudian ada restitusi, itu ya, poin-poin pentingnya sudah tercakup semua. Itu saja untuk penambahan. Kemudian pelengkap dari tugas yang dilaksanakan itu biar nanti semuanya mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih untuk Bu Windy sudah menyempurnakan diseminasikan hasilnya terkait baik belajar di LMS maupun di luring aksi nyata ya, berupa aksi nyata kepada rekan-rekan siapa. Dan terima kasih juga atas kehadiran ibu-ibu di sini yang masih setia. Kemudian itu saja dari saya, terakhir nanti akan ditutup oleh Ibu Moderator. Itu. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup. Nanti penutupnya bisa dicatatkan di. Demikianlah sesi tanya jawab diseminasi guru bergerak kaitan dengan budaya positif. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dan yang sudah berkenan untuk berbagi pengalamannya. Semoga kita di sini bisa menjadi guru yang bergerak namun jangan bergerak-gerak. Ya. Guru bergerak Indonesia Maju, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibit Sri Rahayu. Saya mengajar di SD Negeri 2 Gedung Soko selaku guru kelas 2. Setelah saya menerima praktik baik dari Ibu Diah Windy Widiawati selaku CGP Angkatan 9, saya menjadi sadar bahwa selama ini yang saya lakukan ternyata banyak sekali kekurangan. Dan setelah menerima materi dari Ibu Diah Windy Widiawati ini, saya yakin saya akan bisa memperbaiki pembelajaran saya dan hubungan saya dengan siswa saya terkait dengan disiplin positif. Terima kasih Bu Diah.